Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebanyak 2 kali kisah ini dicatat di dalam Alkitab. Bukan kisah yang sama, tetapi 2 kali Tuhan Yesus berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat yang baru kita baca ini adalah yang pertama kejadiannya. Yang kedua itu peristiwa yang lebih populer, yaitu ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan tentang hukum yang terutama. Maka saudara-saudara, bukan tanpa alasan Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut. Karena kedua kisah ini mengandung arti yang sama, yaitu ada 2. Yang pertama, perintah Tuhan bukan hanya bersifat vertikal dan personal gitu ya, antara Tuhan dan manusia saja, tetapi juga horizontal antara manusia dan sesamanya. Kedua, jika kita menuruti perintah Tuhan dengan mengasihi sesama manusia, maka kita harus melakukan yang terbaik. Sekali lagi, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama manusia, maka kita harus melakukan yang terbaik. Pertanyaannya kan, yang terbaik ini seperti apa? Yang seperti apa? Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya seperti kita ingin diperlakukan. Karena pada dasarnya, standar baik di dalam diri setiap orang itu berbeda. Dan setiap orang itu ketika memiliki standar baik itu udah yang terbaik buat dirinya sendiri. Nggak bisa pakai standar orang lain yang dijadikan patokan. Nah, saudara-saudara, siapa sih yang tidak mau diperlakukan dengan baik? Semua orang pasti mau, namun pada kenyataannya seringkali manusia yang ingin diperlakukan dengan baik justru sulit untuk melakukan yang sebaliknya. Intinya, atau saya pertegas, ingin diperlakukan dengan baik tetapi enggan untuk melakukannya. Mengapa? Karena kebanyakan orang itu melihat dan menilai segala sesuatu hanya berdasarkan keuntungan pribadi. Apa yang menguntungkan dialah yang diucapkan dan juga dituntut ke orang lain. Ya, kalau merugikan, hal-hal yang merugikan atau hukum yang merugikan kalau bisa dikesampingkan dan ditutup-tutupin. Ini namanya oportunis. Hanya mencari aturan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan dalam pengajaran khotbah di bukit. Kalau engkau mau menjalani perintah Tuhan, standarnya sederhana, perlakukanlah orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Dari kalimat ini ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Ya, yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertindak secara aktif. Seperti yang kita ketahui bahwa 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai melalui Musa, sebagian besar dimulai dengan kata jangan. Apa aja? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini, dan seterusnya. Itu baru 10 hukum di Gunung Sinai. Belum lagi larangan-larangan yang kalau dikumpulkan ratusan jumlahnya, bahkan 300 sekian. Dengan kata jangan. Maka ketika seseorang hanya berfokus kepada kata jangan, maka sebenarnya saudara-saudara, ia sedang tidak melakukan sesuatu. Betul nggak? Ketika orang diperhadapkan dengan jangan ini, jangan itu, berarti sebenarnya dia tidak sedang melakukan apa-apa gitu. Inilah yang dikritik kepada para agamawan dan kepada mereka yang menganggap dirinya saleh karena telah melakukan banyak perintah Taurat. Mereka merasa begitu baik dan suci karena tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Tetapi mereka lupa bahwa masih banyak perintah yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan. Pengajaran Tuhan Yesus ini sebenarnya menjadikan satu perubahan besar. Asalkan diikuti, bukan hanya didengar dan dikagumi. Dan tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Masalahnya, kita terlalu sering berekspektasi tanpa melakukan aksi, berharap akan tuaian tanpa menabur, mengharap penghargaan tanpa menghargai lebih dulu, minta diperlakukan baik tetapi enggan bersikap baik.
Selama kita tidak beranjak dari tempat kita berada sekarang dan hanya berharap akan perubahan, maka semua itu akan menjadi nonsens. Ketika kita mau melakukan sesuatu perubahan, maka harus ada satu sikap aktif. Nah, hal kedua yang berkaitan dengan yang pertama yang bisa kita pelajari, ketika kita memulai tindakan yang aktif, maka mulailah tindakan aktif itu dengan motivasi yang tulus. Nah, ini penting ya. Karena memperlakukan orang lain seperti yang kita harapkan, itu nggak semudah yang diucapkan. Karena seringkali sebagai manusia ada keinginan untuk pamrih, mendapat kembali apa yang sudah dilakukan. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebenarnya juga ingin mengatakan kepada kita, kalau mau diperlakukan sama, maka jangan sampai engkau melakukannya dengan harapan akan balas budi. Karena ketika engkau diberikan sesuatu oleh orang lain, engkau sesungguhnya juga tidak mau dibebani dengan tindakan balas budi kepada orang tersebut. Maka sekali lagi, jangan sampai tindakan aktif itu dimulai dengan sikap pamrih. Karena belum tentu kita akan mendapat hal yang serupa setelah melakukan hal yang sama itu. Bisa jadi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita jadi marah ketika orang yang kita beri itu tidak melakukan apa yang juga kita mau. Kita benci ketika orang tidak mau mengambil peran yang kita ingin mereka lakukan. Padahal kita sudah lebih dulu begitu, tapi orang lain tidak melakukan. Lalu kita merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang yang seringkali tidak bisa memberi apa-apa kepada kita ya, nggak bisa menyenangkan dan lain sebagainya. Kalau masih dalam sikap seperti ini, maka istilah yang cocok untuk kita yang merasakan itu adalah separuh taat. Karena kita hanya taat kepada sebagian saja, tetapi ada kedongkolan begitu ya ketika ada orang yang tidak mau melakukan apa yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara, ada orang yang berkata dia tidak pernah merugikan siapa-siapa, tetapi dia lupa kalau dia juga tidak pernah menjadi saluran berkat bagi siapapun. Ada orang yang berkata, aku tidak pernah menyakiti hati siapapun, tetapi dia juga lupa dia tidak pernah membalut luka hati siapapun. Ada yang berkata, saya tidak pernah membenci siapapun, tetapi sesungguhnya orang itu juga tidak pernah mengasihi seorang pun. Nah, saudara-saudara, ini yang disebut sebagai ketaatan yang setengah-setengah. Memang setiap larangan Tuhan berikan untuk membuat kita gentar dan menghindari segala yang Tuhan benci. Tetapi kalau hidup kita hanya diisi untuk menghindari apa yang Tuhan benci, maka sebenarnya kita belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Selamat merenungkannya, selamat melakukannya, dan kiranya Tuhan memampukan kita semua. Tuhan memberkati.